Bab 557, terlalu naif. Puff, puff, puff. Beberapa inti emas yang bergegas ingin mengambil keuntungan dari situasi dikunci oleh kekuatan mengerikan dari fenomena saat mereka mendekat. Seketika, tubuh mereka terkoyak dan mereka mati di tempat. Di dekatnya, sosok-sosok meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut darah seperti kembang api yang tragis dalam pemandangan yang mengerikan. Jauh, sosok jatuh dari udara satu demi satu dengan tatapan tak bernyawa seperti tetesan hujan. Kekuatan hidup mereka padam saat mereka turun dari langit menuju kematian mereka. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Mu Dongqing, Bai Yuhan dan semua pembudidaya lain yang memilih untuk tidak terlibat semua tercengang. Tubuh mereka gemetar tak terkendali saat ketakutan memenuhi mata mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki kapasitas untuk bertanya-tanya mengapa dua fenomena muncul di belakang Su Zimo. Mereka langsung tercengang oleh kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh dua fenomena itu. Itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka adalah inti emas yang sama, kekuatan yang dilepaskan oleh orang itu begitu kuat hingga tak terbendung. Berdiri di udara, monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island memiliki Divine Turtle muncul di belakangnya dengan aura yang mendominasi. Tatapannya seperti listrik, seperti makhluk surgawi yang tak tertandingi berkobar dengan api di sekujur tubuhnya. Terhadapnya, semua teladan wilayah utara tampak tidak penting. Mereka seperti ngengat yang menerjang ke arah makhluk suci hanya untuk berubah menjadi abu di udara. Awalnya, Paragon Sekte Gerakan Surga memiliki fenomena inti emas yang tersisa di sekitarnya. Namun, ketika penyu surgawi turun dan meraung ke langit, fenomenanya pecah dengan keras. Saat berikutnya, kekuatan fenomena yang hebat melonjak ke tubuhnya dan menghancurkan kekuatan hidupnya. Puff! Paragon Heaven Motion Sekte meludahkan seteguk besar darah yang berwarna hitam. Organnya tertusuk oleh kekuatan fenomena dan telah berubah menjadi lumpur. Kekuatan hidup terkuras dari dalam dirinya dengan cepat dengan cara yang tidak dapat diubah saat tatapannya meredup. Paragon lain telah jatuh. Fenomena inti emas dari teladan Sekte Hantu Gelap masih ada dengan tentara dunia lain menyerbu dari belakang. Mereka memiliki mata merah dan tombak panjang mereka berkilauan dingin, seolah-olah mereka bisa menghancurkan segalanya di depan mereka. Namun, setelah penyu surgawi turun, semua pasukan terdiam. Petir menyambar dan guntur berderak di langit di atas saat petir menyambar cangkang penyu surgawi satu demi satu, menyebabkan percikan api beterbangan kemana-mana. Namun, itu tidak bisa menembus cangkang penyu surgawi dan malah membuatnya tampak lebih saleh. Di sisi lain, petir yang saleh itu merusak ketika mereka turun ke teladan Sekte Hantu Kegelapan. Kekuatan guntur adalah yang paling benar dan menekan terhadap kejahatan dan hantu. Hantu jahat akan berubah menjadi abu ketika mereka disambar petir tidak peduli seberapa ganasnya mereka. Jepret. Petir menyambar. Paragon Dark Ghost Sekte menangis secara tragis dan jatuh dari udara mengepul dengan asap hitam, dia jelas mati setelah disambar petir. Awalnya ada bintang menyilaukan yang tersisa di atas kepala teladan Stellar Luna Sekte dengan cahaya bintang yang dingin dan mematikan. Penyu surgawi meraung. Bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Paragon Stellar Luna Sekte sudah mati. Dalam sekejap mata, hanya Taba Feng, Wang Yan dari Blaze Columbus Valley, Paragon Sekte Pedang Penusuk Surgawi, Murong Wushuang dan Dugu Jian yang tidak bergerak sejak awal yang dibiarkan hidup dari Paragon dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan. Bahkan ada lebih banyak talenta yang telah binasa di istana. Kematian dan luka-luka itu tragis. Pertarungan antara Paragon ini jauh lebih dahsyat daripada yang awalnya dibayangkan semua orang. Ini adalah penyu surgawi primordial. Surga. Fenomena primordial lain muncul dengan sendirinya. Fenomena ganda dengan kura-kura dan ular. Bagaimana orang ini mengaturnya? Lebih jauh lagi, kedua fenomena inti emas itu sangat perkasa dan menakutkan. Petik 2. The Raging City Blaze di belakang Blaze Columbus Valley Wang Yan sudah hancur sekarang. Untungnya, dia menyadari ada yang tidak beres dengan situasinya dan mundur selangkah lebih awal. Ketika dia melihat cakrawala retak, kilat menyambar, gelombang arus yang mengamuk dan hujan meteor, dia menyadari sesuatu. Adegan yang sama telah menyiksanya berulang kali dalam mimpi buruknya selama sebulan terakhir. Kebanyakan pembudidaya tidak seberuntung dia. Penyu surgawi primordial telah hilang untuk waktu yang lama dan banyak contoh dari alam inti emas tidak dapat mengenalinya sebelum penyu surgawi muncul. Mereka bukan satu-satunya, bahkan Nascent Souls dari semua tempat mungkin tidak dapat mengenali asal-usul fenomena itu. Semua orang berkerumun, ingin mengepung dan membunuh Su Zimo sambil memanfaatkan kesempatan untuk mencuri hartanya. Sayangnya, turunnya Divine Turtle bersama dengan Primordial Soaring Serpent,
kekuatan fenomena ganda bukanlah sesuatu yang bisa mereka pertahankan. Di hadapan fenomena ganda, Duan Wukong dan Ouyang Xiaoyu, dua penerus keluarga bangsawan kuno, adalah satu-satunya yang bisa bertahan. Fenomena ganda, kamu benar-benar monster yang menjelma. Wajah tampan Duan Wukong jelas berubah menjadi agak mengancam sekarang saat dia menggeram. Sayang sekali kamu harus dikubur di reruntuhan ini hari ini. Memang benar bahwa fenomena ganda itu kuat. Namun, Su Zimo tidak dapat mendukungnya selama fenomena ganda itu sangat menguras energi rohnya. Pada saat itu, kelemahan Su Zimo di bidang kultivasi akhirnya muncul dengan sendirinya. Sepanjang seluruh pertarungan, dia tidak dirugikan dalam pertempuran dan malah menekan semuanya secara dominan. Namun, kapasitas energi rohnya tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di tahap akhir atau alam inti emas yang disempurnakan. Selanjutnya, energi roh terkuras dengan kecepatan yang mengerikan untuk mendukung dua fenomena primordial. Saat ini, energi roh dalam dantian Su Zimo hampir habis. Bahkan Golden Core-nya melepaskan serangkaian rasa sakit yang berdenyut dan beredar lebih lambat. Sebagai penerus keluarga bangsawan kuno, Duan Wukong tajam dan dapat dengan jelas melihat melalui fasad Su Zimo. Menyalurkan inti emasnya dengan marah, kekuatan fenomenanya melonjak ke arah yang terakhir. Senjata yang tak terhitung jumlahnya yang dibuat oleh rumput dan kayu melayang di depan Su Zimo, sedikit gemetar. Di sisi lain, pedang-pedang badai frost yang dilepaskan oleh Ouyang Xiaoyu menghantam fenomena ular kura-kura berulang kali. Untuk memulainya, Primordial Soaring Serpent berada pada batasnya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sekarang setelah bertemu dengan dampak seperti itu, ia bergoyang dan hampir jatuh. Serangkaian retakan muncul di Soaring Serpent, mengancam untuk menghilangkannya kapan saja. Adapun kura-kura surgawi primordial, meskipun itu masih merupakan kehadiran yang saleh, pancaran di tubuhnya secara bertahap meredup karena menipisnya energi roh Su Zimo. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jauh di sana, Mu Dongqing memperhatikan bagaimana situasinya berubah dan berkata dengan muram, saat fenomena inti emas orang itu bubar, dia akan langsung ditembus oleh senjata yang tak terhitung jumlahnya dan pedang-pedang badai frost. Bai Yuhan mengangguk dengan ekspresi yang bertentangan. Daripada dua penerus keluarga bangsawan kuno, dapat dikatakan bahwa monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island dikalahkan oleh pasukan gabungan dari semua teladan di wilayah utara. Itu benar, jika paragon itu tidak membuatnya lelah, dua penerus keluarga bangsawan kuno ini tidak akan bisa menjatuhkannya. Berhenti sejenak, Mu Dongqing menghela nafas dan meratap, sayang sekali. Jika pria itu berhasil berkultivasi ke tahap akhir atau menyempurnakan Golden Core, semua teladan wilayah utara tidak akan bisa menjatuhkannya bahkan jika mereka bekerja sama. Itulah sebabnya pohon-pohon tinggi sering kali menjadi yang pertama dirobohkan oleh angin. Seorang kultivator di sampingnya mencibir, orang itu terlalu mencolok dan sombong. Itu normal bahwa dia akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Petik 2. Tiba-tiba, perubahan misterius terjadi di medan perang. Suri teladan. Monster yang menjelma. Aku tidak peduli, mati. Duan Wukong berteriak dan mengedarkan inti emasnya hingga batasnya. Senjata yang tak terhitung jumlahnya merobek fenomena dan semakin dekat dengan tubuh fisik Su Zimo. Fufu. Di udara, Su Zimo tiba-tiba tertawa. Kalian berdua benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membunuhku dengan keahlianmu. Mata Su Zimo bersinar dengan ganas saat dia berkata, kalian berdua terlalu naif. Bab 558, Pertempuran Dewa Ketidakcocokan. Kebangkitan dua fenomena primordial dengan kura-kura dan ular bersama-sama adalah pemandangan yang sangat langka. Sayangnya, Su Zimo berada di Golden Core tahap awal dan energi arwahnya telah habis setelah melawan paragon wilayah utara terus-menerus dan menjunjung tinggi dua fenomena kuat. Meski begitu, dia tidak takut sama sekali. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dua makhluk surgawi primordial yang telah redup di udara tiba-tiba bentrok satu sama lain dengan marah, seolah-olah mereka ditarik oleh suatu kekuatan. Ledakan. Gelombang kejut yang bergetar berdesir. Semuanya menjadi sunyi. Itu bukan keheningan yang sebenarnya. Sebaliknya, suara memekakkan telinga menelan segalanya, seolah-olah kiamat akan tiba. Senjata yang tak terhitung jumlahnya dan pedang-pedang badai frost yang akan mencapai Su Zimo hancur menjadi debu. Duan Wukong dan Ouyang Xiaoyu terkejut dan bergidik seolah-olah mereka disambar petir. Masing-masing dari mereka meludahkan seteguk darah dan jatuh dari udara. Kedua fenomena inti emas mereka hancur seluruhnya. Penyu surgawi adalah makhluk air yang saleh. The Soaring Serpent adalah makhluk yang saleh dari api. Air dan api tidak bisa didamaikan.
Tabrakan kedua fenomena itu adalah pertempuran besar-besaran antara dua makhluk saleh dan setara dengan jumlah kekuatan membunuh yang mengerikan yang dilepaskan secara instan. Itu bukan lagi sekadar kekuatan fenomena. Lebih dari itu, ia mengandung esensi konflik dalam kodrat mereka. Proses pembentukan inti Suzimo tidak mulus dan dia telah mengalami kesulitan tanpa akhir karena bentrokan berulang antara kekuatan api dan air di dalam dantiannya. Berkali-kali, dagingnya terkoyak dan sembuh, dia bahkan hampir mati karena ledakan. Pada akhirnya, dua kekuatan api dan air yang berbeda mencapai rekonsiliasi sementara dan kura-kura dan ular hidup berdampingan. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mengerikan pasti akan dilepaskan begitu kedua kekuatan itu bentrok lagi. Pada saat itu, sebuah kesadaran menghantamnya dan dengan ilham itu, bentrokan kura-kura dan ular hari ini tercipta. Bentrokan tunggal ini menyebabkan dua fenomena primordial dari Divine Turtle dan Soaring Serpent menghilang. Namun, Duan Wukong dan Ouyang Xiaoyu lebih menderita. Dua fenomena besar, Flora Myriad Weapons dan Hurricane Frost Saber Sword, segera menyebar dan keduanya menerima dampak yang sangat besar. Energi roh mereka di dantian mereka menjadi kacau dan mereka hampir kehilangan kekuatan tempur mereka sepenuhnya. Suzimo menyeringai dan melangkah maju, berteriak, mati. Meskipun dia baru mengambil beberapa langkah, Suzimo sudah mengejar Duan Wukong yang sedang mundur. Menjangkau, daging di telapak tangannya yang raksasa melebar dan pembuluh darah hijau muncul saat dia dihancurkan dengan kejam. Pergi. Duan Wukong memiliki ekspresi panik dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, segera memanggil pedang terbang. Pedang itu bersinar terang seperti Wim dan melonjak ke udara, menembus telapak tangan yang masuk. Dentang. Ekspresi Suzimo tidak berubah dan dia juga tidak menghindar atau menghindar. Tiba-tiba, 5 kuku menjulur dari telapak tangannya, berkilauan dingin seperti belati saat mereka meraih pedang terbang Duan Wukong. Bahkan seorang Wim tidak akan bisa melepaskan diri dari telapak tangan Suzimo. Tiba-tiba, telapak tangan Suzimo menjadi lemas dan melingkar, gemetar di sekitar pedang seperti lidah sapi yang fleksibel. Jepret. Dengan telapak tangannya, dia mematahkan pedang terbang itu menjadi pecahan yang berserakan di tanah. Apakah hanya itu yang ada untuk penerus keluarga bangsawan kuno? Suzimo mencibir dan melangkah maju, tiba di depan Duan Wukong seketika. Ekspresi Duan Wukong pucat tapi dia tidak menyerah. Mengabaikan rasa sakit yang berdenyut di dantiannya, dia menyalurkan energi rohnya secara fanatik sambil berteriak, aku akan membiarkanmu merasakan keterampilan rahasia keluarga bangsawan Duanmu. Keterikatan Flora. Duan Wukong menunjuk ke depan. Energi roh melonjak keluar dari ujung jarinya dan tiba-tiba, tanaman yang tipis dan panjang dengan ujung yang tajam melingkari Suzimo seperti pedang panjang yang fleksibel. Meskipun mereka adalah tanaman, ujung-ujungnya tidak lebih lemah dari senjata. Bahkan sisa-sisa binatang purba akan hancur jika mereka terjerat. Jika ada binatang iblis biasa yang ditahan oleh mereka, mereka akan segera berubah menjadi daging cincang. Tanaman tumbuh liar dan membungkus Suzimo secara instan. Mengaum. Pada saat yang sama, harimau Wim meraung dan menerjang ke arah Suzimo dengan cakar dan taringnya yang mengancam. Mati. Wajah Duan Wukong berkerut saat dia mengendalikan tanamannya dengan gila, mencoba mengikat Suzimo. Namun, yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa tanaman itu tidak melukai Suzimo sama sekali, bahkan tidak ada satupun bekas luka. Bahkan senjata roh tingkat tertinggi tidak akan mampu merobek daging Suzimo, apalagi tanaman yang disulap oleh seni roh. Beraninya kamu mempermalukan dirimu sendiri dengan keterampilan rahasia sampah seperti itu. Menyalurkan garis keturunannya, tubuh Suzimo bergema dengan suara tsunami dan dagingnya mengembang, sosoknya mengembang sepenuhnya. Pang, pang, pang. Dengan serangkaian poni, tanaman itu patah dan Suzimo terlepas. Pada saat yang sama, Wim harimau tiba dengan mulut terbuka lebar, mengancam akan memakan kepalanya dengan bau busuk yang memuakkan. Tatapan Suzimo menjadi dingin dan dia mengulurkan kedua tangannya, meraih rahang atas dan bawah harimau Wim. Kedua belah pihak mengerahkan kekuatan. Bersin. Setelah perjuangan singkat dan suara tragis, darah memenuhi udara. Suzimo merobek Wim harimau menjadi dua dari rahangnya dan itu berceceran ke tanah dengan darah dan organnya yang segar. Kerumunan terkejut. Seberapa kuat seseorang harus merobek Wim harimau menjadi dua? Duan Wukong benar-benar ketakutan sekarang. Suzimo berjalan dengan langkah besar, berlumuran darah seperti iblis yang melarikan diri dari neraka. Dalam sekejap mata, dia tiba dengan aura pembunuh. Duan Wukong ketakutan dan menghancurkan jimat perlindungan tanpa berpikir dua kali. Sebuah penghalang cahaya terbentuk di sekelilingnya dan dia berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini,
Dia seperti anjing yang dipukuli tanpa sedikit pun martabat, terlihat sangat menyedihkan. Ledakan. Su Zimo mengejar Duan Wukang dan memukul kepala Duan Wukang dengan keras dengan tinjunya yang telah berubah menjadi segel besar. Penghalang cahaya dari jimat perlindungan berkilauan dan sangat redup. Ledakan. Namun pukulan lain turun. Penghalang cahaya bergoyang dan bertahan melawan pukulan itu sekali lagi. Namun, melawan dampak yang luar biasa itu, Duan Wukang kehilangan keseimbangan dan terhuyung-huyung, hampir jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Su Zimo mengejar dengan cepat dan mengangkat tinjunya, menghujani Duan Wukang dengan pukulan seperti tetesan hujan. Bang! 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 Serangkaian tabrakan terjadi. Penghalang cahaya bergetar hebat dan akhirnya, mengeluarkan suara yang tajam. Jepret! Sebuah retakan muncul di penghalang cahaya. Cahaya jimat redup seluruhnya. Hancur. Penyelamatnya, jimat perlindungan yang diberikan kepadanya oleh sektenya yang bisa bertahan melawan kekuatan sebagian besar inti emas, hancur. Wajah Duan Wukang pucat pasi. Ledakan. Namun pukulan lain turun. Tubuh Duan Wukang terbelah dan dia mati di tempat. Taba Feng dan yang lainnya merasakan darah mereka menjadi dingin. Itu terlalu kejam. Teladan keluarga aristokrat kuno diliputi dan dipukuli secara brutal sampai mati oleh serangkaian pukulan. Di sisi lain, menyadari ada sesuatu yang salah dengan situasinya, Ouyang Xiaoyu sudah melarikan diri jauh dengan mengendarai Green Luannya. Tatapan Su Zimo bergeser. Saat dia hendak mengejar, dia melihat orang lain. Seorang pria tampan mengenakan jubah emas samar melayang masuk. Wajahnya jernih seperti batu giok dan berkilau sementara tatapannya dalam, menyerupai kaca. Bab 559, Si Wuya. 5 kilometer jauhnya dari reruntuhan kian besar, di paviliun. Para penguasa yang disempurnakan dari klan Duanmu dan Ouyang duduk di dalam dengan ekspresi santai, menyeruput teh dengan santai. Meskipun Naschen Souls di luar paviliun tampak marah, mereka tidak berani pergi tanpa izin. Dalam waktu singkat ini, sudah ada lebih dari 10 jiwa baru lahir yang ingin menantang keluarga bangsawan kuno Duanmu dan Ouyang tetapi terbunuh tanpa daya. Jumlah Destiny Talisman yang hancur masih meningkat dengan cepat. Perlahan-lahan, ketakutan, keraguan, keterkejutan, dan frustrasi menyebar ke seluruh kerumunan. Mereka bukan satu-satunya, bahkan Naschen Souls of Heaven Motion Sect, Stellar Luna Sect dan Dark Ghost Sect dari 10 sekte atas hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Destiny Talisman di tangan mereka hancur. Mereka bertiga tampak sangat marah. Terlalu banyak teladan yang jatuh pada titik pertarungan buah Vermilion ini. Bahkan di antara 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan, hanya ada beberapa teladan yang tersisa. Beberapa talisman takdir yang tersisa juga gelap pada saat ini, membuktikan bahwa paragon yang berhasil bertahan pun tidak melakukannya dengan baik. Akhirnya, Tuan yang sempurna dari klan Yuan tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan menggeram, klan Duanmu benar-benar telah menghasilkan penerus yang luar biasa. Bukankah penerus klan Duanmu terlalu kejam hanya untuk memperebutkan satu buah Vermilion? Ekspresi dewa yang disempurnakan sekte kabut darah sangat mengerikan. Fufu, Tuan sempurna klan Duanmu tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertarungan antara paragon untuk memulai dan sangat adil untuk semua orang. Mengapa Anda meminta pertanggungjawaban klan Duanmu atas kematian murid-murid Anda? Banyak Naschen Souls terdiam. Tidak peduli apa, itu memang pertarungan yang adil antara paragon. Jika murid-murid mereka memiliki kesempatan untuk membunuh paragon klan Duanmu dengan mudah, tidak ada belas kasihan yang akan ditunjukkan juga. Tuan sempurna dari klan Duanmu berkata dengan dingin, jangan mencoba untuk memperebutkan buah Vermilion jika kamu tidak memiliki kemampuan. Jika Anda berani datang untuk tantangan dan mati karena itu, tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Anda, meskipun kata-kata Lord sempurna klan Duanmu jahat, semua orang tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, merasakan sesuatu, Tuan sempurna klan Duanmu mengerutkan kening dan menamparkan tas penyimpanannya, mengambil talisman takdir. Cahaya awal dari Destiny Talisman dengan cepat meredup. Tuan sempurna klan Duanmu tercengang. Pada saat yang sama, Dewa sempurna klan Ouyang menarik takdir talisman juga. Pancarannya juga berkurang dengan cepat. Ada yang salah dengan situasinya. Keluarga bangsawan kuno Duanmu dan Ouyang memiliki hubungan dekat. Meskipun Duan Wukang dan Ouyang Xiaoyu tidak dapat dianggap sebagai kekasih masa kecil, mereka pasti tidak akan bertengkar satu sama lain mengingat hubungan mereka. Dengan kata lain, musuh yang kuat telah berhasil mengancam mereka berdua. Meskipun Naschen Souls di luar paviliun diam, semuanya sombong secara rahasia. Mereka tampaknya dalam masalah. Tuan sempurna dari klan Ouyang memiliki ekspresi muram. Tuan sempurna klan Duanmu mengerutkan kening dalam-dalam. Secara alami,
dia bisa merasakan bahwa ada masalah melalui umpan balik dari takdir talisman. Namun, apa yang dia tidak bisa mengerti adalah siapa yang bisa mengancam Duan Wukang di reruntuhan kian besar dengan kekuatan yang terakhir. Selanjutnya, Duan Wukang ditemani oleh Ouyang Xiaoyu dan dua binatang iblis yang kuat sebagai tunggangan. Bersin. Saat itu, sebuah suara terdengar dari takdir talisman di tangan Dewa Sempurna Klan Duanmu. Meskipun tidak keras, rasanya seperti guntur menggelegar di telinganya. Secara naluriah, dia melihat ke bawah. Serangkaian retakan muncul di Destiny Talisman yang mewakili Duan Wukang. Ini berarti Duan Wukang sudah mati. Tuan sempurna dari klan Duanmu membeku. Dia bahkan tidak menyadari ketika talisman takdir yang rusak jatuh melalui jari-jarinya. Meskipun sebagian besar Naschen Souls di luar paviliun berbangga atas kemalangannya, mereka memiliki ekspresi yang bertentangan. Mereka juga penasaran dengan apa yang terjadi di kedalaman reruntuhan. Siapa yang memiliki kemampuan dan nyali untuk membunuh teladan keluarga bangsawan kuno? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Tuan Sempurna Klan Duanmu menamparkan meja dan berdiri, berkata dengan muram, sesuatu yang aneh sedang terjadi di reruntuhan, aku harus pergi ke sana dan memeriksa semuanya. Meskipun mungkin ada paragon di wilayah utara yang bisa mengalahkan kangerku, aku tidak percaya ada di antara mereka yang bisa membunuhnya. Hehe, seorang Naschen Soul dari kerumunan tidak bisa menahannya dan mencibir, siapa yang mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada Naschen Souls yang diizinkan untuk ikut campur dan memasuki reruntuhan kian besar untuk memastikan bahwa ini adalah pertarungan yang adil. Betul sekali, mengingkari kata-kata Anda sendiri segera. Seberapa tak tahu malu yang bisa kamu dapatkan. Petik 2. Kalian memiliki keinginan kematian. Dipicu, Dewa Sempurna Klan Duanmu marah dan gelabelanya bersinar, mengirimkan kesadaran rohnya. Tanaman merambat mulai tumbuh tanpa henti di bawah kaki dua Naschen Souls yang berbicara dan melilit mereka. Hampir seketika, mereka berdua dipotong tanpa ampun oleh tanaman merambat dengan darah segar yang menetes. Ah, ah, ah. Keduanya mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak bisa melepaskan diri dari tanaman merambat. Sebaliknya, tanaman merambat melilit mereka bahkan lebih erat. Tanaman merambat sudah menggali ke dalam daging mereka. Tubuh mereka tidak tahan dan diiris menjadi gumpalan daging oleh tanaman merambat, jatuh ke tanah dengan bau busuk yang memuakkan. Apakah ada orang lain yang tidak menyenangkan? Tuan Sempurna Klan Duanmu mengamati sekelilingnya dengan aura pembunuh dan bertanya dengan dingin. Fufu. Tiba-tiba, tawa mengejek terdengar di udara. Seorang lelaki tua dengan wajah jorok dan tubuh kurus muncul tanpa sadar. Dengan tatapan kuno yang sepertinya bisa mengintip semuanya, dia berkomentar dengan acuh tak acuh, betapa mengesankan. Kamu adalah Tuan Sempurna dari klan Duanmu membeku sesaat. Segera setelah itu, tatapannya beralih ke pinggang lelaki tua itu. Ketika dia melihat lencana sekte, Tuan Sempurna Klan Duanmu bergidik dengan ekspresi tidak percaya di matanya, berseru, Istana Kaca. Kedua kata itu sepertinya ajaib. Seketika, keheningan terjadi di luar paviliun. Hampir semua pembudidaya yang bisa berkultivasi menjadi Naschen Soul setelah mendengar tentang 9 sekte abadi sebelumnya. Jiwa yang baru lahir dari wilayah utara yang tahu tentang 9 sekte abadi pasti akan tahu tentang Istana Kaca. Itu adalah sekte super sejati dari wilayah utara dan merupakan Titan. Rekan Taois, bolehkah saya bertanya siapa Anda dari Istana Kaca? Tuan yang sempurna dari klan Duanmu bertanya dengan susah payah, samar-samar merasakan sesuatu. Saya tidak punya gelar. Saya hanya seorang pelayan tua dari Tuan Muda. Petik 2. Nada bicara lelaki tua Istana Kaca itu masih tenang. Ye Tuan Muda, apakah dia sudah tiba? Tuan Sempurna Klan Duanmu bergumam pelan dengan nada pahit. Dia akhirnya mengerti bagaimana Duan Wukang meninggal. Jika pria dari Istana Kaca itu tiba di reruntuhan kian besar, bahkan 10 Duan Wukang tidak akan cocok untuknya. Itu adalah makhluk sempurna nomor 1 dari wilayah utara 30 tahun yang lalu. Pria itu bisa saja memasuki ranah Naschen Soul 10 tahun sebelumnya. Namun, alasan mengapa dia tidak mengambil langkah maju adalah karena dia ingin memasuki medan perang kuno 20 tahun kemudian. Si Wuya dari Istana Kaca. Dia memerintah tertinggi di seluruh ranah inti emas di wilayah utara 30 tahun yang lalu. Ketika Tuan Sempurna dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan mendengar nama Si Wuya, mereka semua terdiam. Tuan yang sempurna dari klan Ouyang bergumam pelan, jika kita tahu bahwa Si Wuya akan datang, mengapa kita repot-repot mengirim murid-murid kita untuk memperjuangkan buah Vermilion? Itu hanya mencari masalah untuk diri kita sendiri. Bab 560, Spar. Pria tampan berjubah emas tipis itu berjalan tanpa tergesa-gesa.
Matanya menyerupai bintang dan dia memiliki kepercayaan diri yang tak terlukiskan. Ouyang Xiaoyu mengendarai Green Luan-nya dan melaju dengan sekuat tenaga untuk melarikan diri dari reruntuhan kian besar. Ketika dia melihat orang itu, dia tertegun sejenak. Segera, dia bergidik dan matanya bersinar tidak percaya. Rekan Taois Ouyang, bagaimana kabarmu? Pria tampan itu tersenyum lembut tanpa mundur atau menghindar. Ketika dia melihat Green Luan melaju kencang, dia malah menyambutnya. Di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya, pria tampan itu mengulurkan telapak tangannya yang berwarna putih giok dan mengangkatnya, menekan dengan lembut kehampaan di depannya. Green Luan bergerak dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga tampak seperti seberkas cahaya. Namun, itu segera berhenti. Su Zimo dapat dengan jelas melihat luan hijau sedikit menggigil. Binatang buas berdarah murni itu ketakutan. Binatang iblis memiliki indera yang sangat tajam terhadap bahaya. Alasan mengapa luan hijau bereaksi seperti itu adalah karena ia merasakan ancaman besar datang dari pria tampan itu. Terhadap pria tampan itu, luan hijau menundukkan kepalanya tanpa bergerak, seolah-olah tidak berani menatap mata pria tampan itu. Semua pembudidaya terkejut ketika mereka melihat itu. Siapa pria yang mampu menaklukkan binatang buas berdarah murni hanya dengan mengulurkan telapak tangannya tanpa menggunakan senjata apapun? Beberapa pembudidaya mengalihkan pandangan mereka ke arah lencana sekte di pinggang pria tampan itu. Mereka yang mengenali latar belakang pria tampan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketakutan. Taba Feng memiliki ekspresi bijaksana. Bahkan dengan kepribadiannya yang arogan dan sombong, dia menggelengkan kepalanya saat ini dan menghela nafas dengan lembut. Tidak disangka bahkan dia akan bergerak untuk buah vermilion. Makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara 30 tahun yang lalu, Si Wuya. Murong Wushuang menyipitkan matanya dan mengucapkan kata demi kata. Menahan luka internalnya, Ouyang Xiaoyu berdiri dan menyapa dengan tangan terkepal. Salam, rekan Daois Si. Siapapun dari wilayah utara yang akan mencoba dan membunuh rekan Daois Ouyang benar-benar seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargai wanita, kata Si Wuya sambil tersenyum. Ouyang Xiaoyu berbalik dan menatap Su Zimo dengan dengki. Hanya sampai saat itulah pandangan Si Wuya beralih ke Su Zimo. Su Zimo tanpa ekspresi dan tatapannya dalam, menatap Si Wuya yang tidak jauh dengan damai tanpa sedikit pun ketakutan di matanya. Sambil tersenyum, Si Wuya berjalan perlahan. Pada saat itu, semua orang memperhatikan bahwa ada seorang kultivator aneh yang mengikuti Si Wuya dengan acuh tak acuh. Orang itu hanya berada di Golden Core tahap awal dan mengenakan jubah mewah dengan topeng. Setiap bagian dari kulitnya yang terbuka tertutup, hanya memperlihatkan matanya. Untuk beberapa alasan, ketika Su Zimo mengalihkan pandangannya ke kultivator bertopeng, dia memiliki perasaan aneh yang tak terlukiskan. Dalam sekejap mata, Si Wuya sudah mendekat. Su Zimo merasa bulunya berdiri. Dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan luan hijau. Si Wuya mengeluarkan aura mengerikan yang benar-benar mengerikan. Memindai sekelilingnya, Si Wuya bertanya dengan acuh tak acuh, siapa yang memetik buah vermilion? Tidak ada yang menjawabnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Namun, semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Su Zimo. Ini aku. Su Zimo secara alami tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikan perselingkuhannya, dia juga tidak mau, jadi dia mengakuinya dengan mudah. Baik, Si Wuya mengangguk. Serahkan buah vermilion dan bunuh diri sekarang. Setidaknya, itu akan memastikan kamu mati dengan mayat penuh. Petik 2. Fufu, hahaha. Su Zimo pertama-tama terkekeh sebelum tertawa terbahak-bahak. Taba Feng tiba-tiba berkata, hati-hati, rekan Daois Si, ini adalah monster keterlaluan yang menjelma dari Divine Phoenix Island yang mendapatkan begitu banyak ketenaran akhir-akhir ini. Kembali ke istana Kaisar Manusia, dia mengalahkan semua teladan di sana. Sebagian besar paragon yang mati hari ini juga mati di tangannya. Petik 2. Monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Saat menyebut gelar itu, Si Wuya tertawa. Ekspresi kasihan dan ejekan bisa dilihat di matanya. Sayang sekali, Si Wuya memandang Su Zimo dan menghela nafas dengan lembut. Kamu akan mati hari ini. Dengan orang sepertimu. Dengan orang-orang seperti saya. Keduanya bertukar tatapan dengan niat bertarung yang sengit, tak satu pun dari mereka mundur. Diskusi hening pecah di antara orang banyak juga. Sayang sekali untuk monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Tidak mungkin dia bisa menjadi tandingan Si Wuya sekarang karena energi rohnya telah habis. Betul sekali. Mungkin akan ada pertarungan jika dia dalam kondisi puncaknya. Tapi sekarang, omong kosong, bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island jelas bukan tandingan Si Wuya. Sebelum diskusi menghilang,
Pertarungan pecah. Si Wuya tidak bergerak sama sekali tetapi dua sinar cahaya surgawi meledak dari matanya yang bersinar. Kemanapun mereka lewat, kehampaan akan bergetar. Beberapa pembudidaya yang bersembunyi jauh dan tidak sadar berteriak dan menutupi mata mereka. Mereka hampir dibutakan hanya dengan menonton pertarungan. Berdiri di seberang si Wuya, Su Zimo tidak bergerak sama sekali dan kilatan setan bersinar di matanya. Setelah mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, kekuatan mata Su Zimo sangat menakutkan. Keahlian rahasia visual si Wuya tidak dapat melukai Su Zimo atau memengaruhi kondisi mentalnya sama sekali. Menarik. Menginjak tanah dengan satu kaki, si Wuya melompat ke udara dan melemparkan pukulan ke arah Su Zimo yang ada di udara. Tinjunya yang terkepal tampak seperti kaca dengan warna pelangi dan bersinar dengan cara yang berbeda. Daripada pukulan, itu lebih seperti matahari yang terik. Su Zimo juga melangkah maju tanpa rasa takut dan mengulurkan lengannya yang dipenuhi pembuluh darah hijau. Mencengkeram tinjunya seperti segel, dia bentrok dengan pukulan yang masuk. Ledakan. Ada ledakan yang memekakkan telinga dan tanah berguncang sementara gunung-gunung berguncang. Cahaya gemerlap yang tak berujung meledak dan bersinar dari udara seperti kembang api. Dalam kembang api, dua sosok yang bertarung satu sama lain menarik perhatian semua orang. Keduanya adalah pembudidaya pemarah tubuh dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat dengan tubuh mereka yang sangat kuat. Dengan setiap bentrokan, istana bawah tanah akan berguncang sekali. Kekuatan yang dihasilkan oleh mereka berdua terlalu besar. Bahkan hanya dengan bentrok tubuh dan garis keturunan mereka, itu sudah cukup untuk mengirim ketakutan pada banyak pembudidaya yang menonton. Monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island itu sangat menakutkan. Betul sekali. Bahkan setelah membunuh banyak orang dalam bentrokan melawan semua teladan wilayah utara sambil membunuh sebagian besar teladan dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan, dia masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk bertarung melawan si Wuya. Si Wuya belum menggunakan kartu truf-nya juga belum melepaskan kekuatan penuhnya. Saat dia melakukan itu, monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island ini pasti sudah mati. Petik 2. Kenyataannya, korban Su Zimo memang besar. Energi roh di dantiannya sudah mengering setelah melawan semua paragon dan melepaskan dua fenomena besar. Bahkan tanpa energi rohnya, Su Zimo masih sangat menakutkan. Ledakan tubuhnya sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh sebagian besar inti emas. Pada saat itu, Su Zimo bertarung semakin sengit. Sampai saat ini kultivasinya, jarang baginya untuk bertemu dengan seorang kultivator yang bisa dibandingkan dengan dia dalam hal temperamen tubuh. Namun, pada saat itu, si Wuya memiliki perasaan yang bertentangan di dalam hatinya. Istana Kaca adalah sekte yang paling berpengalaman dalam penempaan tubuh di seluruh daratan Tianhuang. Pada level tertingginya, keterampilan rahasia Istana Kaca bahkan bisa membunuh sisa binatang purba dan menaklukkan binatang buas berdarah murni. Sampai titik kultivasinya ini, si Wuya belum pernah bertemu siapapun yang bisa menandinginya dalam pertarungan jarak dekat. Tapi sekarang, dia sangat bermasalah setelah bertemu Su Zimo. Darah tsunami. Penerus Divine Phoenix Island ini benar-benar berhasil mengolah garis keturunannya ke ranah darah tsunami. Yang lebih menakutkan adalah teknik pertarungan jarak dekat yang dirilis oleh penerus Divine Phoenix Island sangat rumit. Tangguh dan lembut pada saat yang sama, mereka menyerupai anaconda yang melingkari gunung besar, monyet roh memanjat tebing. Bahkan, ada beberapa kali dia merasa nyawanya terancam. Bab 561, Penindasan. 50 tahun yang lalu, si Wuya keluar dari pengasingan. Saat dia muncul, dia kewalahan dengan dominasi dan membunuh paragon yang tak terhitung jumlahnya. Dengan rekor 0 kerugian, ia berkuasa atas wilayah utara dan dipuji sebagai teladan termuda dari ranah inti emas dengan potensi tak terbatas. 30 tahun yang lalu, si Wuya menyerang dan membunuh paragon tak tertandingi yang terkenal dari sekte bumi jahat yang telah terkenal sejak lama, mengejutkan seluruh wilayah utara. Setelah itu, sekte bumi jahat mengirim murid untuk mencoba dan membunuh si Wuya berkali-kali. Namun, semua upaya mereka berakhir dengan kegagalan dan mereka bahkan menderita kerugian besar. Sejak saat itu, meskipun tidak ada yang memberinya gelar, sebagian besar pembudidaya di wilayah utara diam-diam mengakui si Wuya sebagai orang yang disempurnakan nomor 1 di wilayah utara. 30 tahun telah berlalu dan si Wuya jarang menunjukkan dirinya. Namun, setiap kali dia melakukannya, dia akan menarik perhatian tanpa akhir. Semua pembudidaya yang ditargetkan olehnya tidak bisa lepas dari kematian. 10 tahun yang lalu, ketika si Wuya muncul sekali lagi, dia melintasi alam besar dan membunuh jiwa yang baru lahir dari sekte atas jiwa yang baru lahir.
Itu adalah pertempuran yang sangat tragis yang mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Golden Cores dan Nascent Souls berada pada level yang sama sekali berbeda. Pembunuhan di ranah utama itu membuat Si Wuya semakin terkenal. Meskipun dia hanya seorang inti emas, sebagian besar pembudidaya menganggapnya sebagai seseorang dengan tingkat jiwa baru lahir. Tidak ada yang menyangka bahwa monster yang menjelma dari wilayah utara ini akan bergerak untuk kelahiran buah Vermilion. Bagaimanapun, Si Wuya tidak menunjukkan dirinya atau bertarung selama 10 tahun terakhir. Pertarungan untuk buah Vermilion ini adalah pertemuan langka dari teladan wilayah utara. Namun, jika Si Wuya tiba, paragon dari 10 sekte atas, 4 klan bangsawan dan bahkan 2 keluarga bangsawan kuno hanya bisa dilihat sebagai anak-anak dibandingkan dengan dia. Lebih dari itu, sebagian besar pembudidaya tidak dapat membayangkan bahwa mungkin ada inti emas yang bisa bertarung setara dengan Si Wuya. Monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island itu benar-benar menakutkan. Memikirkan bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk melawan Si Wuya setelah berjuang melawan paragon yang tak terhitung jumlahnya. Istana Kaca adalah salah satu sekte penempaan tubuh terkuat di daratan Tianhuang. Bagaimana monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island itu berkultivasi sedemikian rupa sehingga dia mampu melawan Si Wuya? Petik 2. Percuma saja, Si Wuya belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island itu sudah habis. Betul sekali. Jika Si Wuya melepaskan fenomena inti emasnya, pria itu pasti sudah mati. Seperti yang dibicarakan semua orang, perubahan terjadi di medan perang. Si Wuya bertanya dengan santai, hanya itu yang kamu punya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan semua pembudidaya merasa jantung mereka berdetak kencang. Dalam pertarungan yang intens seperti itu, seseorang harus mempertahankan fokus penuh mereka dan tidak akan berani terganggu dan berbicara. Selanjutnya, mereka berada dalam pertempuran jarak dekat dan itu bahkan lebih berbahaya, satu kesalahan dan mereka bisa mati di tempat. Tapi sekarang, Si Wuya sepertinya sangat santai. Jika hanya itu yang kamu punya, maaf, kamu akan mati. Si Wuya berkata dengan dingin, itu karena, kekuatanku hanya 50%. Kerumunan kaget. Kekuatannya sudah sebesar 50% ini. Inti emas mana yang bisa bertahan melawan 100% dalam kasus itu? Ledakan. Keduanya bentrok sekali lagi. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa dingin dan berbicara dengan ekspresi yang tidak berubah. Apa? Saya hanya 30% di sini. Petik 2. Dia khawatir tentang mengungkapkan identitasnya dan karena itu, ada banyak gerakan yang tidak bisa dia lepaskan karena pertimbangannya, dia tidak membual dengan omong kosong. Namun, mereka yang menonton tidak ada yang lebih bijak dan tentu saja tidak akan mempercayainya. Semua orang berpikir bahwa Su Zimo telah melepaskan kartu trufnya sepenuhnya setelah bertarung melawan Paragon, melepaskan dua fenomena primordial yang dihancurkan dan akhirnya menggunakan tabrakan ular kura-kura pada akhirnya untuk membunuh Duan Wukong. Selanjutnya, semua orang tahu bahwa Su Zimo telah menghabiskan energi rohnya. Hampir tidak ada fluktuasi energi roh yang datang darinya sampai titik pertempuran ini dan dia sepenuhnya mengandalkan garis keturunan dan fisiknya yang tak tertandingi untuk bertarung dalam jarak dekat. Fufu, Si Wuya tertawa kecil. Kamu punya lidah yang fasih. Hanya itu yang ada pada monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Sebelum hukumannya selesai, Si Wuya sudah menamparkan tas penyimpanannya untuk menarik penggaris batu giok yang panjang dan ramping. Itu berkilau dan bersinar dengan secercah misterius, tidak seperti apapun di dunia. Sampai saat ini, keduanya telah bertarung dengan tangan kosong. Tapi sekarang, Si Wuya akhirnya mengeluarkan senjata. Kamu seharusnya bangga karena kamu bisa membuatku menggunakan senjata untuk membunuhmu. Si Wuya menyatakan dengan bangga. Astaga, penguasa batu giok menyapu udara seperti pedang, menyebabkan angin melolong dengan kekuatan yang menakutkan. Su Zimo menyipitkan matanya. Penguasa batu giok itu jauh dari sederhana. Persepsi rohnya terdengar. Tanpa ragu, Su Zimo mundur. Penguasa batu giok meluncur melewati wajahnya dan sensasi terbakar menyebar di pipinya. Bergetar lembut, lampu-lampu berbeda menyala satu demi satu di penggaris batu giok. 6 pola roh, senjata roh bawaan. Kerumunan tersentak. Senjata roh bawaan terlalu langka. Bahkan penerus dari 10 sekte atas, 4 klan bangsawan dan 2 keluarga bangsawan kuno tidak memilikinya. Meskipun penguasa batu giok itu terlihat rapuh, itu adalah senjata roh bawaan yang tidak bisa dihancurkan. Beruntung Su Zimo berhasil menghindar tepat waktu. Jika dia terus bertarung dengan tangan kosong seperti sebelumnya, lengannya akan hancur berkeping-keping oleh penguasa batu giok itu. Dengan menarik senjata roh bawaannya,
Si Uya langsung mendapatkan keuntungan dan melangkah maju, mendekat dengan mendominasi. Melambaikan penggaris batu gioknya, dia menebas. Garis cahaya pelangi memanjang dari penguasa batu giok, tiba di atas kepala Suzimo secara instan seolah-olah itu bisa menembus semua hal di alam semesta. Suzimo telah mengalami kekuatan luar biasa dari senjata roh bawaan sebelumnya dan tidak berani menerima serangan dengan tangan kosong. Dia mengeluarkan pedang panjang dari tas penyimpanannya. Berdengung. Bilahnya sedikit bergetar dan bersinar dengan 4 pola roh, itu adalah senjata roh tingkat tertinggi. Suzimo menebas secara terbalik terhadap cahaya pelangi yang dikirim oleh penguasa batu giok. Astaga! Suara ombak melonjak. Sikap berlawanan. Dentang. Penguasa batu giok dan pedang bertabrakan, memenuhi udara dengan cahaya gemerlap saat kabut menyebar. Pecah. Si Uya mendengus dingin dan cahaya pelangi di penggaris batu gioknya bersinar terang saat dia mendorong kidarahnya. Jepret. Terdengar suara renyah. Seketika, serangkaian retakan berdesir melalui bilahnya. Hancur. Senjata roh tingkat tertinggi dihancurkan oleh penguasa batu giok Si Wuya secara langsung. Suzimo mundur sekali lagi. Astaga, astaga, astaga. Terhadap bentrokan kuat itu, pedang Suzimo pecah menjadi pecahan sebelum berubah menjadi titik cahaya yang melesat ke arahnya. Pupil mata Suzimo mengerut seketika. Mereka berdua terlalu dekat. Pecahan pedang melonjak ke arahnya segera setelah pedang dan penguasa batu giok bertabrakan, tidak ada waktu untuk menghindar sama sekali. Tiba-tiba, serangkaian suara berderak bergema dari tubuh Suzimo. Di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya yang tinggi dan kekar benar-benar menyusut menjadi bakso seukuran bayi, berputar dengan lancar di udara. Melekat. Dentang. Alih-alih menusuknya, pecahan pedang mengeluarkan suara logam saat mengenai Suzimo. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan urat serta tulangnya terdengar bersamaan. Dalam sekejap mata, dia kembali ke wujudnya sebagai pria kekar. Air mata terlihat di jubah hijaunya tetapi tidak ada tanda-tanda darah. Cahaya keemasan samar bisa dilihat melalui jubah hijaunya. Mata si Uya berbinar saat dia menyadari. Tidak buruk. Jadi, kamu mengenakan baju besi dalam yang defensif. Dia memiliki mata yang tajam dan samar-samar bisa mengatakan bahwa baju besi bagian dalam Suzimo memiliki tingkat yang relatif tinggi, ada kemungkinan bahwa itu adalah senjata roh tingkat sempurna. Bintang-bintang benar-benar selaras. Secara kebetulan, saya telah mencari senjata roh pertahanan dan disinilah Anda, membawanya untuk saya. Petik 2. Si Uya tidak bisa menahan tawa. Aku harus melihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Saat dia mengatakan itu, kidarah si Uya meledak dan sosoknya berkedip. Melambaikan penggaris gioknya, cahaya pelangi tak berujung menyebar ke bawah ke kepala Suzimo, menebas sekali lagi. Si Uya telah menekan Suzimo dengan sempurna dengan senjata roh bawaannya. Bab 562, Bentuk Iblis versus Fenomena. Suzimo tidak berani menerima serangan langsung dari penguasa batu giok dan hanya bisa menghindar ke belakang. Penguasa batu giok adalah senjata roh bawaan. Mengingat kekuatan si Uya, bahkan senjata roh tingkat tertinggi akan dihancurkan berkeping-keping oleh penguasanya. Satu-satunya cara adalah Suzimo menggunakan Blood Quencher atau Coiling Dragon Seal miliknya. Namun, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya jika dia memanggil kedua senjata itu. Penguasa batu giok bersinar dengan cahaya pelangi yang cemerlang di tangan si Uya. Bahkan dengan fisiknya yang sangat kuat, Suzimo tidak akan mampu menahan serangan dari penguasa batu giok dan pasti akan terluka parah. Dia memanfaatkan kegesitan teknik gerakannya dan fisiknya yang mencakup ketangguhan dan kelembutan untuk menghindar berulang kali. Mereka berdua sudah bergerak dengan kecepatan maksimum. Untuk saat ini, Suzimo masih tidak terluka. Namun, dia pasti akan kalah jika dia harus terus bertahan dan ruang yang tersedia untuk menghindar semakin berkurang setiap saat. Dia harus membuat keputusan. Saat memikirkan itu, mata Suzimo berkilat ganas dengan kilatan setan. Memelototi penguasa batu giok yang masuk, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Si Uya mendengus dingin. Suzimo membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak. Pertarungan. Suaranya seperti guntur, pecah di samping telinga si Uya. Jika orang lain yang diraung oleh Suzimo pada jarak ini, mereka pasti akan mati di tempat, berdarah dari semua lubang, jika mereka lemah. Bahkan paragon yang kuat akan tercengang sejenak. Namun, si Uya hanya mengerutkan kening saat kidarahnya melonjak, menekan ketidaknyamanan yang dia rasakan secara instan. Pada saat yang sama, telapak tangan Suzimo melakukan kontak dengan penguasa batu giok. Sebuah kumparan dan gemetar. Kekuatan liuk yang aneh dilepaskan pada penguasa batu giok. Ekspresi si Uya berubah drastis.
Dia bisa dengan jelas merasakan sensasi robekan yang datang dari telapak tangannya dan dia akan kehilangan cengkeramannya pada penguasa batu giok, seluruh lengannya bahkan berputar dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Tidak dapat menahan kekuatan semacam itu, lengan bajunya langsung meledak berkeping-keping. Bam! Penguasa batu gioknya terbang dari tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya yang menusuk ke dinding di dekatnya. Su Zimo tidak berhenti dan terus mendekat dengan mendominasi. Mengayunkan lengan kanannya, pembuluh darah di tinjunya keluar dan dagingnya melebar seperti anjing laut raksasa yang turun dari langit dengan bau darah yang memuakkan. Biarkan tubuh seperti kaca, transparan luar dalam dan bersih dari kotoran, menjadi tidak bisa dihancurkan. Mantra sutra mental kaca dibacakan di benak Si Wuya dengan cepat. Sejumlah besar kekuatan meledak. Kilau misterius menyelubungi tubuh Si Wuya, mirip dengan kaca, tanpa cacat dan pantang menyerah. 1000 ton jari. Si Wuya mengulurkan jarinya. Energi roh menyembur keluar dari ujung jarinya, mengembun menjadi batu giok yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan sebelum menghiasi segel raksasa yang masuk. Ledakan. Jari dan segel raksasa bertabrakan dengan ledakan besar. Su Zimo mendengus tumpul. Kekuatan yang sangat tajam melonjak dan hampir menembus telapak tangannya. Si Wuya juga tidak bersenang-senang. Segel raksasa yang dibuat oleh tinju Su Zimo hampir menjentikkan jarinya. Meskipun keduanya bertarung langsung, tak satu pun dari mereka mundur dan mengirimkan pukulan lagi. Bang! Bang! Dua pukulan melintas pada waktu yang hampir bersamaan dan mengenai dada lawannya. 6 lampu roh bersinar di sekitar Su Zimo. Kekuatan mistik Gold Silk Armor dilepaskan sepenuhnya. Meski begitu, dia bisa merasakan gelombang energi yang menakutkan ke dalam tubuhnya secara fanatik melalui mistik Gold Silk Armor sehingga organ-organnya terguncang. Sementara mistik Gold Silk Armor adalah senjata roh pertahanan bawaan, itu tidak terkalahkan. Armor bagian dalam hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menangkis kerusakan. Namun, jika pihak lain cukup kuat atau menakutkan, dia bisa menghancurkan mistik Gold Silk Armor sepenuhnya. Awalnya, ketika dia pertama kali menemukan mistik Gold Silk Armor, itu dalam keadaan rusak dengan pola rohnya rusak, bahkan pola roh bawaannya pecah menjadi beberapa bagian. Puff! Su Zimo memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Di sisi lain, Si Wuya tidak bergerak dan ekspresinya sangat jelek. Bahkan dengan gelas mental sutranya dan pelindung dalam pertahanan kelas atas yang dia kenakan, dia tidak dapat bertahan melawan pukulan Su Zimo sepenuhnya. Jejak darah daging menetes dari sudut bibir Si Wuya. Keduanya terluka bersama. Kerumunan itu gempar. Semua orang mengira Su Zimo akan terluka. Namun, tidak satupun dari mereka berpikir bahwa Si Wuya akan terluka juga. Sangat disayangkan bagi monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Jauh, Mu Dongqing tiba-tiba berkomentar. Mengapa? Bai Yuhan tidak bisa mengerti. Mu Dongqing menjawab, mengingat potensinya, jika dia berkultivasi untuk menyempurnakan Golden Core dan melawan Si Wuya dalam kondisi puncaknya, mungkin sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Tapi sekarang penerus Divine Phoenix Island telah menggunakan semua kartu truf, energi roh, dan staminanya, dia pasti akan hancur begitu Si Wuya melepaskan fenomena inti emasnya. Di medan perang, Si Wuya memiliki ekspresi gelap dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin saat dia berkata, hampir menggeram, sudah lama sejak seseorang berhasil melukaiku. Bagus, sangat bagus. Dia berjalan perlahan menuju Su Zimo dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Saya akan membiarkan Anda merasakan fenomena inti emas saya, cahaya surgawi kaca. Saat Si Wuya mengatakan itu, pancaran cahaya yang cemerlang dan berwarna-warni menyelimutinya dengan cara yang berbeda. Gelas Divine Light, tempat ke-13 di peringkat fenomena sebelumnya. Ini benar-benar fenomena kuat yang diturunkan dari sejarah yang berhasil masuk ke 20 besar untuk setiap peringkat fenomena. Kamu seharusnya merasa bangga bahwa kamu bisa mati untuk gelas Divine Light. Si Wuya berdiri di udara dan menatap Su Zimo dengan tatapan yang sepertinya sedang melihat seekor semut. Fufu. Su Zimo tersenyum. Banyak pembudidaya tercengang, berpikir bahwa Su Zimo sudah gila. Jika mereka berada di posisinya, tidak ada dari mereka yang bisa tersenyum. Menurutmu bagaimana aku berhasil menekan paragon dari Sekte Abadi, Buddhis, dan Iblis di bawah istana Kaisar Manusia? Su Zimo berkata dengan santai saat inti dalam berwarna merah tua berputar perlahan di dadanya. Matanya menyala dan rambut hitamnya berayun tanpa angin sementara aura menakutkan menyebar darinya. Banyak pembudidaya terkejut. Ki Iblis. Tidak bagus, dia iblis. Rumor itu nyata. Ada terlalu banyak desas-desus tentang monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island, beberapa di antaranya terlalu konyol, sehingga banyak pembudidaya yang belum menyaksikannya secara pribadi tidak akan berani percaya.
Hanya pada saat itulah semua orang menyadari mengapa dia disebut penjelmaan monster. Meretih. Pang, pang, pang. Tendon dan tulang Suzimo terdengar bersamaan saat dagingnya mengembang. Tepat di depan semua orang, dia melepaskan kidarahnya dan tubuhnya melebar. Dalam sekejap mata, dia tumbuh lebih dari 100 kaki, mirip dengan iblis yang perkasa dengan keganasan yang deras. Pembuluh darah hijau di tubuhnya muncul dan memanjang seperti ular saat setiap inci ototnya menonjol dan diikat bersama, berkilauan dengan kilau logam yang pantang menyerah. Satu demi satu, iblis-iblis kuno yang mengancam muncul di sekitar tubuhnya yang menakutkan dan mengelilinginya. Banteng yang mengamuk, beruang batu, anaconda, kera optimis. Semua iblis itu memiliki mata merah dan aura pembunuh. Mengaum. Ketika iblis kuno berteriak bersama, dunia bergetar. Semua pembudidaya bergidik dan terdiam. Berdiri di tengah 7 raja iblis kuno, Suzimo seperti makhluk saleh dengan tatapan cerah. Auranya mendominasi dan tidak kalah dengan fenomena inti emas Shiuya. Bab 563, Kekalahan, Situasi Putus Asa. Surga, apa itu? Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Paragon wilayah utara terkejut, tidak ada dari mereka yang menyaksikan situasi seperti itu sampai titik kultivasi mereka. Sosok yang tingginya lebih dari 100 kaki itu berdiri di tengah medan perang seperti makhluk dewa yang menjulang tinggi, memancarkan kekuatannya ke segala arah dengan aura yang sangat deras. Terhadap makhluk saleh ini, Shiuya seperti semut yang tidak penting. Jika bukan karena fenomena kunonya, aura Shiuya akan diliputi oleh monster yang berinkarnasi dari Divine Phoenix Island sepenuhnya. Jadi, kamu hanya binatang buas. Shiuya mengedarkan inti emasnya dengan sekuat tenaga dan kekuatan fenomenanya melonjak, cahaya surgawi kaca bersinar cemerlang. Meskipun fenomena kuno itu hanya melepaskan cahaya berwarna pelangi dan sepertinya tidak memiliki aura yang monumental, kekuatannya sangat menakutkan. Setiap pembudidaya yang tersentuh oleh cahaya pelangi itu akan membuat daging dan darah mereka mengkristal, berubah menjadi sosok sedingin es tanpa kehidupan. Satu sentuhan bisa menyebabkan mereka hancur berkeping-keping. Sebagian besar senjata roh akan hancur di tempat jika ditelan oleh cahaya berwarna pelangi. Bahkan senjata roh tingkat tertinggi tidak akan bisa lepas dari takdir itu. Fakta bahwa itu disebut cahaya surgawi adalah bukti kekuatan fenomena kuno ini. Otoritasnya yang saleh bisa membersihkan semua hantu dan dewa. Biasanya, bahkan binatang buas berdarah murni tidak akan mampu menahan kekuatan membunuh dari gelas Divine Light. Namun, Suzimo mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Itu adalah fondasi yang ditinggalkan oleh Dai Yue untuk membangun tanah di dunia kultivasi serta batu loncatan untuk memasuki dunia kultivasi. Agung Iblis klasik itu adalah alasan yang tepat mengapa Suzimo mampu mengalahkan begitu banyak paragon dan menangkis para sealer di bawah istana Kaisar Manusia sebelum akhirnya memasukinya. Meskipun dia baru saja membentuk inner core-nya, aspek menakutkan dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness telah terungkap. 7 Raja Iblis kuno mengelilinginya dan dia diselimuti oleh Ki Iblis merah yang sangat tebal. Ki Iblis melakukan kontak dan bentrok berulang kali melawan cahaya surgawi kaca. Berdengung, berdengung. Suara menggelegar bergema dari pusat medan perang. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda saling merusak satu sama lain tanpa mengalah. Gelombang kejut yang mengerikan mulai menyebar melalui kehampaan. Taba Feng, Murong Wushuang dan semua orang terkejut, mundur dengan tergesa-gesa. Beberapa pembudidaya yang tidak bisa menghindar tepat waktu dan terlibat oleh gelombang kejut energi yang dihasilkan oleh benturan dua kekuatan meledak dan mati di tempat. Pusat medan perang telah berubah menjadi area terlarang karena pertarungan antara dua penjelmaan monster. Mengaum. 7 Raja Iblis kuno meraung memekakkan telinga pada saat yang sama. Beberapa pembudidaya yang lebih dekat terpana oleh suara itu, pingsan di tempat. Ki Iblis bergemuruh dengan sangat ganas saat 7 Raja Iblis kuno membuka mulut raksasa mereka. Gigi mereka dipenuhi dengan air liur yang lengket dan mereka menggigit Shiuya. Puff, puff, puff. Sebuah cahaya pelangi ditembakkan. Shiuya memiliki tubuh seperti kaca yang sempurna dan transparan. Dikelilingi oleh cahaya pelangi, dia seperti matahari yang terik. Satu demi satu, lampu pelangi melesat ke depan seperti pedang dengan ujung yang sangat tajam. Pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek Ki Iblis yang tebal dan memotong 7 Raja Iblis kuno, melukai mereka semua. Ki Iblis yang menyelimuti Suzimo telah menipis. Pada akhirnya, Shiuya masih unggul dalam pertarungan antara dua inkarnasi monster ini. Tidak peduli apa, dia berada di ranah inti emas yang disempurnakan. Namun, Suzimo hanya berada di inti dalam tahap awal.
Sebagai makhluk sempurna nomor satu di wilayah utara, Si Uya memperhatikan perubahan kecil dalam pasang surut dan tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu berlalu. Membunuh. Dia berteriak dan auranya semakin ganas. Cahaya surgawi kaca di tangannya menyatu secara bertahap sebelum membentuk pedang berkilau. Membunuh. Berdebur. Ditemani oleh raungan Si Uya, pedang kaca merobek Ki Iblis yang melonjak di sekitar Su Zimo dan memotong kepala Raja Iblis Sapi. Dengan itu, Ki Iblis menipis sebagian. Lagi, Si Uya berteriak dengan aura yang luar biasa. Puff. Tubuh Raja Iblis beruang batu terpotong menjadi dua dan menghilang. Sekali lagi, Ki Iblis menipis. Membunuh. 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 Si Uya melepaskan 5 tebasan berturut-turut dan 5 Raja Iblis kuno yang tersisa ditebas oleh pedang kaca dengan cara yang sangat menyedihkan dengan anggota badan mereka terentang. Dalam sekejap mata, 7 Raja Iblis kuno yang mengelilingi Su Zimo telah dibubarkan oleh gelas Divine Light. Ki Iblis sekarang sangat kurus. Dengan hilangnya perlindungan Ki Iblisnya, tidak peduli seberapa tak tertandingi tubuh Su Zimo, dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan cahaya surgawi kaca. Situasinya sangat jelas sekarang. Dia masih sedikit lebih rendah di penghujung hari. Mu Dongqing menghela nafas. Memang benar bahwa monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan makhluk sempurna nomor satu dari wilayah utara setelah bertarung dengan begitu banyak teladan dan menghabiskan energi rohnya. Selanjutnya, mereka berdua terpisah beberapa level dalam hal ranah kultivasi. Bai Yuhan mengangguk. Jika dia berada di ranah inti emas yang sempurna, mungkin sulit untuk menentukan pemenang dari pertarungan ini. Fenomena ganda. Tidak hanya itu adalah fenomena primordial yang hilang. Untuk berpikir bahwa dia akan mati begitu saja. Petik 2. Seseorang dari Divine Phoenix Island yang ingin datang ke daratan Tianhuang dan berjuang untuk buah vermilion pasti akan menjadi target semua orang. Betul sekali. Pria ini adalah iblis, bukan apa-apa bahkan jika dia mati. Petik 2. Su Zimo telah membunuh terlalu banyak teladan di wilayah utara dan telah menabur permusuhan yang mendalam dengan sekte-sekte dan faksi-faksi besar di wilayah utara. Tidak ada yang berharap dia menang. Hahaha. Ketika dia melihat bahwa situasinya sudah diatur, Si Uya mengangkat kepalanya dalam tawa dan menyatakan dengan keras, binatang buas adalah binatang di penghujung hari. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah pasangan saya hanya karena Anda menekan banyak teladan di bawah istana Kaisar Manusia? Si Uya maju selangkah dan menebas dengan pedangnya. Su Zimo menggertakkan giginya erat-erat dan inti dalamnya beredar secara fanatik. Ki iblis yang tersisa yang menyelimutinya mengembun menjadi perisai. Bang! Perisai itu meledak. Su Zimo mendengus tumpul. Kekuatan fenomena itu memakannya dan tubuhnya yang besar itu meledak di permukaan, menciptakan serangkaian luka yang tampak menakutkan saat darah segar menyembur keluar. Kamu tidak bisa bertahan lagi. Si Uya memiliki ekspresi bersemangat dan kilatan kejam bersinar di matanya saat dia menerjang ke depan sekali lagi. Su Zimo mengangkat tangan kanannya dengan tulang Phoenix surgawi dan meninju ke depan untuk bertahan. Dentang. Suara benturan logam bergema. Meskipun cahaya surgawi kaca tidak dihancurkan oleh tulang Phoenix surgawi, cahaya pelangi tumpah kemana-mana. Ketika lengan telanjang Su Zimo terkena, itu berubah menjadi potongan daging yang mengkristal. Warna di wajah Su Zimo mengering saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Sementara tulang Phoenix surgawi pantang menyerah, itu tidak maha kuasa. Dia tidak bisa mengendalikan tulang Phoenix surgawi. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya juga. Mati! Si Uya berteriak sekali lagi dengan mendominasi. Pedang kaca turun dari langit, tampak seolah-olah akan menembus kehampaan dan memutuskan semua kehidupan sebelumnya. Apakah aku akan dikalahkan begitu saja? Terhadap penindasan kekuatan yang luar biasa itu, fitur Su Zimo tampak agak berkerut saat dia melolong dari lubuk hatinya, aku tidak mau. Di permukaan, ini adalah bentrokan antara dua paragon. Namun, pada kenyataannya, ini lebih seperti pertarungan antara makhluk abadi dan iblis. Itu lebih seperti pertarungan antara warisan Dai Yue dan sekte super kuno. Ada beberapa hal yang Dai Yue pasti tidak akan katakan kepada Su Zimo mengingat kepribadiannya. Namun, dia sudah menyatakan niatnya melalui tindakannya. Karena takdir tidak mengizinkanmu untuk mencapai kultivasi keabadian, aku akan mengubah takdir untukmu. Karena Istana Awan Iridescent tidak menginginkan Anda, saya akan memberikan kepada Anda keterampilan saya dan memungkinkan Anda untuk menjadi lebih kuat dari semua penerus sekte super di dunia ini. Ini adalah kebanggaan Dai Yue. Sekarang juga menjadi kebanggaan Su Zimo. Bab 564, Meledak. 8 tahun yang lalu,
Dai Yue berubah menjadi kupu-kupu dan pergi tanpa jejak. Namun, Su Zimo tidak pernah merasa kesepian selama periode waktu ini. Mungkin, Dai Yue telah mengawasinya dari dunia lain. Selanjutnya, Su Zimo yakin bahwa masa depannya tidak akan terletak di daratan Tianhuang. Akan datang suatu hari ketika dia akhirnya akan menembus kekosongan ini di hadapannya dan melakukan perjalanan ke dunia asing itu untuk mengejar Dai Yue. Dia ingin pergi dan bertemu dengannya. Dia ingin tiba di hadapannya dan mengatakan padanya, "Aku di sini." Tidak masalah jika jalan di depan dipenuhi rintangan, tidak masalah jika itu adalah neraka tanpa akhir di hadapannya, tidak masalah jika musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya ingin menghalangi jalannya, tidak ada yang bisa menggoyahkan tekad Su Zimo. Memikirkan Dai Yue, Su Zimo dipenuhi dengan rasa keberanian. Ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak mengingat metodenya yang mendominasi dan mengesankan. Bagaimana mistis klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness bisa kalah? Bagaimana Dai Yue bisa kalah? Bagaimana saya bisa kalah? Saya tidak bersedia. Ah! Su Zimo mengangkat kepalanya dan meraung ke udara. Dengan sirkulasi inti dalamnya, ki darahnya naik, tendon dan tulangnya bergema bersama, sumsum darahnya menyembur dan organ-organnya bergetar. Tempering tubuh, transformasi tendon, penguatan tulang, pembersihan sumsum, penyempitan organ, pembersihan lubang, pembentukan inti. Semua 7 sutra mengalir melalui pikirannya. Serangkaian suara aneh datang dari tubuh yang tingginya 100 kaki. Sepertinya seseorang melantunkan sutra-sutra itu tanpa henti. Dengan dukungan suara itu, retakan seperti kura-kura di tubuh Su Zimo sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pengumpulan suara secara bertahap tampaknya telah memicu sesuatu dan melepaskan energi yang bergetar. Mata Su Zimo berbinar saat dia menyambut pedang kaca yang masuk. Ki iblis di tubuhnya melonjak dan dia menyerang ke depan bukannya menghindar atau mundur. Kamu meminta kematian. Tatapan si Uya kejam saat dia menebas ke depan dengan kejam, mencengkeram pedang kacanya dengan kedua tangan. Ledakan. Su Zimo melemparkan pukulan. Pada saat yang sama, binatang iblis raksasa samar-samar bisa dilihat dari ki iblis yang bergemuruh di belakangnya. Itu tampak seperti kupu-kupu berwarna darah yang samar-samar terlihat. Ada 2 bulan bulat cerah yang terukir di sayap kupu-kupu, menyerupai sepasang mata acuh tak acuh. Su Zimo meninju ke depan. Kupu-kupu berwarna darah itu tidak bergerak sama sekali dan mata seperti bulan di sayapnya berkedip. Kekuatan yang tak tertandingi menembus tubuh Su Zimo, meledak seketika bersama dengan tinjunya. Ledakan. Pedang itu bertabrakan dengan tinju Su Zimo dengan dentuman keras. Ekspresi si Uya berubah sekali lagi dan dari kedalaman matanya, sedikit kepanikan dan ketakutan bisa terlihat. Tepat di depan semua orang, pedang kaca di si Uya tiba-tiba meledak. Cahaya pelangi menyebar. Fenomena inti emas si Uya telah hancur total. Puff! Bergidik, si Uya tersedak dan tidak bisa menahan batuk seteguk darah, seolah-olah dia disambar petir. Semua teladan dari wilayah utara berseru. Semua orang menyaksikan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island jatuh ke dalam situasi putus asa di mana dia bisa mati kapan saja. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba meledak dan menghancurkan fenomena inti emas si Uya. Dalam sekejap mata, air pasang telah berbalik. Kupu-kupu berwarna darah samar di belakang Su Zimo telah menghilang sekarang. Namun, tanpa perlindungan dari fenomena inti emasnya, si Uya jelas bukan tandingan Su Zimo dalam wujud iblisnya. Ledakan. Su Zimo melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya yang besar, menghancurkan secara menyeluruh. Si Uya tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan dengan enggan. Bang! Suara kekalahan tumpul bergema saat mereka berdua bentrok. Si Uya hanya merasakan rasa sakit yang tajam menjalari lengannya dan seketika, dia basah kuyup oleh keringat dingin. Su Zimo tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas sama sekali. Keduanya adalah keajaiban langka dalam hal pertempuran jarak dekat dan tentu saja tidak akan menyerah pada kesempatan seperti itu. Dia melemparkan pukulan lain ke bawah. Sepertinya segel raksasa tertinggi yang jatuh dari langit, akan mengguncang gunung dan tanah. Ledakan. Si Uya hanya bisa menopang kedua tangannya untuk menerima pukulan itu. Dengan gemetar, dia mundur sekali lagi. Puff! Sekali lagi, dia batuk seteguk darah yang sekarang sudah kehitaman. Organnya terguncang. Kalau tidak, darahnya pasti akan berwarna merah. Pada saat itu, si Uya tidak bisa lagi merasakan sakit di kedua lengan, mereka mati rasa sekarang. Su Zimo sangat tepat waktu sehingga si Uya bahkan tidak punya waktu untuk menarik senjata, jimat, atau obat mujarab. Jika ini terus berlanjut, kedua lengan si Uya akan dipatahkan oleh Su Zimo dalam beberapa putaran.
Mereka berdua sangat dekat. Si Wuya dapat dengan jelas merasakan bahwa napas Su Zimo juga membawa sedikit bau darah. Ini berarti Su Zimo sudah terluka parah melalui pertempuran ini. Saat ini, keduanya berada di batas mereka. Jika dia bertarung sampai akhir, dia mungkin masih bisa menang. Namun, aura Su Zimo terlalu berlebihan dan tajam saat ini. Setelah menahan beberapa pukulan berulang kali, si Wuya sudah menyerah memikirkan melawan Su Zimo sampai akhir sepenuhnya. Dia tidak bisa mati. Dia berusia kurang dari 100 tahun. Dia adalah makhluk sempurna nomor satu di wilayah utara. Di usia yang begitu muda, masa depannya memiliki potensi yang tidak terbatas. Selama si Wuya menginginkannya, dia bahkan bisa melampaui alam Nas Chen Sol. Tentu saja, tidak mungkin dia bisa melakukan terobosan dalam pertempuran yang begitu intens. Kenaikan dari Golden Core ke alam Nas Chen Sol adalah lompatan dalam kualitas. Bahkan jika dia adalah monster tak tertandingi yang menjelma dari Paragon, dia tidak bisa menjamin tingkat keberhasilan 100%. Menerobos di medan perang sama dengan bunuh diri. Bahkan tanpa campur tangan orang luar, satu gangguan saja sudah cukup bagi mereka untuk binasa. Tiba-tiba, si Wuya berteriak, "Tunggu apa lagi?" Ki darah binatang ini terkuras dan dia hanya memasang front yang kuat. Serangan sederhana dari semua orang bersama sudah cukup untuk membunuhnya di sini. Petik 2. Pernyataan tunggal itu membuktikan bahwa si Wuya telah kalah. Reputasi yang dia peroleh selama bertahun-tahun langsung hancur pada saat ini. Namun, dibandingkan dengan hidupnya, si Wuya tidak peduli lagi. Selama dia tetap hidup, dia bisa mendapatkan buah vermilion dan semua yang dimiliki Su Zimo. Kekuatan tempurnya pasti akan dinaikkan ke level lain. Pada saat itu, dia bahkan akan memiliki peluang tinggi untuk memasuki 10 besar peringkat fenomena begitu dia memasuki medan perang kuno menengah. Mungkin, dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan Di Yin, nomor satu dari peringkat fenomena sebelumnya. Dia akan secara pribadi mengambil kembali reputasi dan martabat yang hilang hari ini. Tidak ada yang bergerak. Bahkan pria bertopeng yang menemani si Wuya tidak bergerak, menyaksikan semuanya dengan tatapan dingin. Dia juga punya alasan egoisnya sendiri. Awalnya, tidak ada kesempatan baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri dengan si Wuya menungganginya. Dia tidak pernah bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya di sekte dibandingkan dengan si Wuya. Tapi sekarang, jika si Wuya mati dengan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island terluka parah, akan ada kemungkinan besar dia bisa menjadi pemenang terakhir dan mendapatkan semua harta karunnya. Hanya ada dua alasan mengapa orang lain juga tidak bergerak. Di satu sisi, para teladan wilayah utara masih memiliki ketakutan yang gentar setelah dipukuli oleh Su Zimo. Di sisi lain, mereka masih mengamati di samping. Dalam perkelahian antara dua harimau, satu pasti terluka. Keputusan paling bijaksana adalah untuk semua orang untuk mengamati pertempuran dari jauh. Saat ini, itu bukan kesempatan terbaik untuk menyerang. Taba Feng, Murong Wushuang dan yang lainnya tidak berekspresi tetapi mereka sombong secara internal. Pertarungan untuk buah vermilion telah kacau sampai saat ini dan sekarang, perubahan lain telah terjadi dalam situasi ini. Awalnya, sudah sangat kebetulan jika mereka bisa bertahan dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan buah vermilion. Tapi sekarang, air pasang telah berbalik. Salah satu dari mereka bisa berakhir sebagai pemenang besar.